Upaya Polri dalam melakukan pengamanan arus mudik dan balik mudik Lebaran 2025 dalam Ops Ketupat 2025 mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat. Dan untuk mengetahui di balik suksesnya Ops Ketupat tahun ini, kita akan berbincang bersama Kasub Satgas Penmas Ops Ketupat 2025, Kombes Pol RD Caniago. Yang seperti kita ketahui ya bersama bahwa operasi Ketupat tahun 2025 ini adalah operasi kemanusiaan yang setiap tahun kita laksanakan ya dari Polri, khususnya kita melaksanakan bersama dengan stakeholder lainnya dalam rangka kita memberikan rasa aman, nyaman, dan lancar untuk masyarakat yang akan melaksanakan mudik, begitupun yang akan balik ya. Nah, memang banyak penyampaian dari masyarakat, artinya dalam artian pujian bahwa selama kegiatan mereka melakukan mudik maupun balik itu merasakan keamanan, kenyamanan, ya terutama dalam mereka berkendara dengan menggunakan kendaraan ya di baik roda 4 maupun kendaraan-kendaraan lain. Nah, ini terlihat dengan adanya penurunan angka kecelakaan. Terlihat dengan berhasilnya kita mengurai kemacetan. Dan itu pun endingnya yaitu apresiasi dari Bapak Presiden. Ya, pada prinsipnya kita melihat situasi ya, situasi seperti apa, di mana kita ada kegiatan sebelum operasi, kemudian sesaat operasi, dan sesudah melaksanakan operasi. Nah, ini setiap tahun kita lakukan, kita evaluasi. Nah, tentunya perubahan-perubahan dari kebijakan itulah yang menentukan. Ada satu kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Salah satunya, ya, mereka sebelum waktu kegiatan mudik ini sudah direncanakan untuk memberikan kebijakan para pekerja ya, terutama di sektor swasta maupun pemerintahan itu diberikan kesempatan bekerja secara WFA, work from anywhere. Nah, oleh karena itu masyarakat bisa mendahului mudiknya. Ya. Ini salah satu inovasi-inovasi yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat ya. Kemudian yang kedua ya tentunya kita juga melihat animo berdasarkan perkiraan-perkiraan atau evaluasi sebelumnya berapa jumlah masyarakat yang akan mudik dengan menggunakan jalur darat, dengan menggunakan jalur udara, dan mungkin dengan menggunakan jalur laut. Ya, ini tentunya ternyata di tahun lalu dengan sekarang ada perubahan animo pengguna jalan raya yang akan mudik maupun kembali. Oleh karena itu, banyak kegiatan-kegiatan atau strategi-strategi yang sudah kita jalankan. Ya, salah satunya adalah kita menggunakan kontraflow, kita menggunakan rekayasa one way, dan bahkan ganjil genap. Itu di jalur tol. Nah, sekarang bagaimana dengan orang yang akan mudik dari pulau ke pulau? Ya, tentunya mereka akan bertemu di satu tempat, yaitu yang namanya seperti Bakauheni, Merak, ya. Tentunya di situ nanti adanya kepadatan. Mengapa demikian? Karena mereka menunggu transportasi lautnya untuk menyeberangi kendaraan tersebut. Nah, disitulah peran Polri dengan stakeholder lainnya, Dinas Perhubungan, lalu mungkin Dinas dari Pelindo dan sebagainya, membuat suatu strategi-strategi yang sekiranya untuk mengurai kemacetan. Salah satunya adalah delaying system. Apa itu? Yaitu menempatkan, mungkin memprioritaskan pengguna kendaraan yang roda 4, mungkin lalu yang kendaraan-kendaraan besar itu diberikan kantong-kantong parkir dulu. Nah, sehingga kemacetan untuk antrian itu dapat terurai. Ini salah satu contoh. Ya, tantangannya memang banyak hal ya yang secara rutinitas kita temukan.
Misalnya tiba-tiba terjadi kemacetan, ya, lalu cuaca, ya tentu saja ini menjadi tantangan. Nah, terus kemudian juga masalah faktor keselamatan, ya, di mana kita masih ada menemukan pengendara dia berniat mudik tetapi dalam kondisi tidak fit. Ada juga kendaraan-kendaraan yang ternyata tidak layak jalan. Ya, itu tantangan tuh ada saja semuanya. Nah, namun ini dapat dikelola dengan berkolaborasi dengan stakeholder lainnya. Ya, alhamdulillah kita masih bisa mengatasi dan sudah kita buktikan bahwa ada suatu peningkatan tentang keselamatan masyarakat dalam melaksanakan mudik maupun balik di tahun ini. Evaluasi tentu harus kita lakukan ya, karena setiap tahun itu dinamika dari kegiatan-kegiatan ini pasti berbeda, ya. Misalnya ternyata pada menjelang hari raya ini itu misalnya ya lebih banyak musim hujan. Tahun lalu banyak kemarau dan sebagainya. Tentu evaluasi ini akan sangat berbeda dan dinamis. Nah, tentunya ini yang mempunyai peran adalah semua, baik itu dari Polri sendiri, lalu stakeholder lainnya, ya kita mengevaluasi terutama bentuk pelayanan. Ada kalanya kita menemukan tahun-tahun lalu, oh ternyata pada saat kemacetan ada yang habis bahan bakarnya. Sementara dia sudah berada di tempat kemacetan yang tidak bisa lagi untuk mendapatkan. Nah, itu bagaimana pelayanan kita? Ya, tentunya kita memberikan salah satunya himbauan kalau memang ada permasalahan di tol segera hubungi call center ini dan sekian. Ya, lalu mungkin juga pada saat kemacetan itu kita berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait, kalau misalnya khususnya Pertamina misalnya ya, dia patroli dengan membawa beberapa dirijen untuk pengisian sementara, ya, di mana nanti kalau memang ada yang habis bensin, dia bisa sampai ke rest area untuk mengisi ulang. Begitu juga bagaimana kalau sakit, tiba-tiba sakit, ada yang sakit benar yang harus butuh perawatan, Polri sudah menyiapkan helikopter ambulan pada saat musim mudik dengan kembalinya pada saat situasi lebaran ini, mereka standby di gerbang tol Kali Kangkung yang ada di Jawa Tengah. Helikopter itu juga di-standby-kan untuk mengantisipasi kalau ada kecelakaan yang di mana korbannya membutuhkan penanganan segera. Dan ini juga sudah terkoneksi ke rumah sakit terdekat yang lengkap ya, bisa istilahnya untuk penanganan pertama kepada mereka-mereka yang butuh ditangani dalam suatu kecelakaan atau seperti itu. Itu evaluasi pasti ada, baik secara teknologi juga, ya pemantauannya, kolaborasi untuk monitoring, kemudian CCTV, lalu dari pantauan etle dan sebagainya, itu tentu kita siapkan dan kita evaluasi terus. Operasi Ketupat ini kan operasi kemanusiaan ya, di mana di dalam Operasi Ketupat 2025 yang dilaksanakan oleh Polri, ini ada satuan tugas, termasuk satuan tugas humas, itu adalah satuan tersendiri. Ya, kita mempunyai peran yang sangat penting. Ya, kebetulan pada saat itu tugas dari satuan Satgas Humas ini kita mengawali, kemudian menyertai dan mengakhiri. Mengapa kita melakukan di awal? Karena untuk memberikan informasi-informasi kepada masyarakat tentang kebijakan-kebijakan apa yang disampaikan oleh Polri maupun dari pemerintah, ya, kepada masyarakat, informasi yang terkait mereka akan mudik. Memang kita terbagi dari 3 UKL, ya, unit kecil lengkap, di mana ada UKL pertama itu berada di Jakarta, Banten dan sekitarnya, UKL kedua itu di Jawa Tengah, kemudian UKL 3 di Jawa Timur. Ini untuk memberikan informasi perkembangan situasi yang nantinya akan kita sampaikan ke media-media, baik media sosial maupun media online atau streaming, ya, dengan berkoordinasi dengan TV-TV nasional, ya,
untuk memberikan informasi update terkini. Ya, dan ini kami rasakan sangat bermanfaat untuk masyarakat karena dia akan monitor atau mengupdate segala kegiatan-kegiatan atau kejadian yang ada di tempatnya mereka masing-masing untuk mencari jalur alternatif, ya, untuk mencari tempat-tempat yang sekiranya dia butuhkan. Misalnya, rest area ini ada pelayanan kesehatan, ada pelayanan pengecekan fisik kendaraan, dan sebagainya. Nah, disinilah tugas-tugas kami memberikan informasi serta memberikan himbauan-himbauan tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas. Kita terus menyampaikan untuk menghimbau masyarakat yang selama ini sudah menjadi pionir untuk keselamatan berlalu lintas. Himbauan ini tetap kita terus sampaikan. Mengapa demikian? Karena kita berharap ya dengan tagline yang kita sudah miliki pada saat itu adalah mudik aman, keluarga nyaman. Nah, ini terus kita gaungkan untuk memberikan rasa percaya diri dalam konteks dia bisa berkendara dengan aman, dengan kondisi fisik sehat. Mereka tetap waspada melihat untuk keselamatan dan kenyamanan mereka dan keluarga dalam rangkaian mudik maupun kembali pada saat event-event Lebaran kemarin. Pemirsa, itulah tadi perbincangan kami bersama Kombes Pol Erdi Caniago. Polri terus memastikan keamanan dan kelancaran arus mudik hingga balik Lebaran 2025. Hal ini dilaksanakan selama 16 hari dalam operasi kepolisian terpusat dari 23 Maret hingga 8 April 2025. Terima kasih telah menyaksikan edisi Polisi Menjawab kali ini. Sampai jumpa dan salam presisi.